Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang sinyal dan data dalam GNSS. Nanti materinya akan terbagi menjadi 3 bagian. Silakan selamat menyimak. Oke, dalam terminologi teknologi informasi, definisi dari sinyal atau gelombang adalah arus listrik atau medan elektromagnetik yang digunakan untuk membawa data ya, dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya menunjukkan panjang gelombang, kemudian ada medan listrik, medan magnetik, serta arah pergerakan. Lalu sinyal itu merambat dengan kecepatan cahaya ya. Nah, proses penumpangan data, karena tadi sinyal itu fungsinya membawa data. Jadi proses penumpangan data ke dalam sinyal itu dinamakan modulasi. Nah, berdasarkan parameter sinyal yang diubah, dikenal beberapa tipe modulasi ya. Ada yang namanya modulasi amplitudo, ada modulasi frekuensi, dan juga fasenya. Nah, nanti proses modulasi itu sendiri dapat dilakukan secara analog maupun digital ya. Kalau kita misalnya pernah mendengar atau ya pasti sudah sering mendengar yang namanya FM, radio, AM radio. Nah, itu frekuensi modulasi dan amplitude modulasi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh proses modulasi dan pengiriman data lewat sinyal. Jadi, diantaranya suara kita yang ditumpangkan ke sinyal HP atau telepon, lalu dikirim, kemudian dapat didengar oleh lawan bicara kita ya. Nah, ini salah satu proses modulasi. Nah, ini contoh lainnya dari proses modulasi dan pengiriman data lewat sinyal. Ini diantaranya suara penyiar ya, dan musik dari siaran radio yang ditumpangkan ke sinyal radio. Tadi sudah disebutkan ada FM, ada AM, lalu dikirim di broadcast gitu ya, dan dapat didengar oleh para pendengar radio ya. Kalau kita sehari-hari mendengarkan radio, nah prosesnya seperti itu ya dalam tahapan proses modulasi dan pengiriman datanya. Ini salah satu contoh lainnya lagi yang dicoba diberikan di sini ya, dari proses modulasi dan pengiriman data lewat sinyal. Nah, ini kalau teman-teman nih suka sinetron Ajab di Indosiar, mudah-mudahan kita tidak ketimpa ajab nih ya. Nah, ini si data-data audiovisual dari sinetron tersebut itu ditumpangkan ke sinyal UHF biasanya, bisa juga VHF, lalu dikirim dan dapat dinikmati oleh teman-teman pencinta sinetron Ajab tersebut ya. Lalu ketika kita bicara mengenai sinyal, kita akan familiar dengan yang namanya spektrum sinyal ya. Nah, spektrum sinyal ini adalah rentang menyeluruh dari radiasi gelombang elektromagnetik, mulai dari panjang gelombang terpendek ya, di sini sinar gamma, yang merupakan produk atom-atom radioaktif, hingga panjang gelombang yang terpanjang, yaitu gelombang radio. Nah, nantinya perbedaan mendasar dari masing-masing sinyal itu terletak pada frekuensi dan panjang gelombangnya, serta energi yang dibawanya ya. Jadi kalau semakin pendek panjang gelombangnya, semakin tinggi frekuensinya, kemudian semakin tinggi juga energinya, dan vice versa ya. Nah, ini diperlihatkan ilustrasinya. Jadi secara umum spektrum sinyal terbagi menjadi gamma ray, X-ray, ultraviolet, ada yang namanya visible light, lalu infrared, microwaves, kemudian radio waves ya. Ini dapat dilihat ilustrasinya bagaimana
radio waves itu yang panjang gelombang terpanjang gitu ya. Kalau dapat dilihat kira-kira panjang gelombangnya itu panjangnya selebar lapangan bola gitu ya, atau rumah gitu ya. Hingga yang paling kecil nih, panjang gelombangnya itu bisa hanya berupa molekul gitu, sangat kecil gitu ya. Nah, ini spektrum sinyal ya, sebagai pengantar gitu ya. Nah, bagian dari spektrum microwaves atau gelombang mikro itu dapat terbagi lagi menjadi pita-pita sinyal SHF, UHF, VHF gitu ya. Kalau tadi contohnya ketika audiovisual dari sinetron gitu ya. Lalu microwaves juga dapat dibagi lagi kategorinya ya, menjadi V-band. Sini bisa dilihat ada Q-band, K-band, X-band, S-band, L-band, dan juga P-band gitu ya. Nah, sinyal GNSS GPS itu menggunakan spektrum microwave L-band ya. Nah, nanti ada alasannya kenapa memilih spektrum ini gitu ya. Nah, ini dapat dilihat ya bahwa microwaves banyak digunakan untuk aplikasi telekomunikasi, termasuk telekomunikasi dengan satelit ya, serta pada sistem radar, radio detection and ranging. Nah, kemudian tadi geodesi satelit seperti GNSS GPS itu menggunakan juga microwaves gitu. Nah, satu hal lagi yang perlu kita catat terkait dengan sinyal itu ada yang namanya transmisivitas sinyal. Nah, transmisivitas sinyal itu bagaimana persentase penjalaran sinyal sampai di target yang kita tentukan. Jadi urusannya dengan penjalaran sinyal. Nah, transmisivitas akan tergantung pada spektrum sinyal yang ada gitu ya. Kemudian medium propagasinya ketika sinyal itu dia menjalar ke medium propagasi. Transmisivitas yang terbaik yaitu yang mendekati 100% ya, yang semuanya itu dapat menjalar dengan baik gitu ya. Nah, pada prosesnya memang akan ada energi sinyal yang terserap, terpendar, dan lain-lain, sehingga tidak total 100% itu dapat menjalar ya. Nah, kemudian di sini geodesi satelit dan telekomunikasi satelit umumnya menggunakan microwaves yang tadi sudah disinggung. Itu kenapa? Karena transmisivitasnya mendekati 100% ketika menjalar dari angkasa sampai ke bumi. Itu yang menjadi alasannya. Nah, ini adalah grafik transmisivitas dari spektrum sinyal ya. Nah, dapat dilihat di sini yang mendekati 100% itu diantaranya gelombang mikro atau microwave ya. Nah, ini dapat dilihat termasuk yang L-band yang digunakan oleh GNSS GPS ya. Oke teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi tentang sinyal dan data dalam GNSS bagian yang pertama. Semoga bermanfaat. Silakan nanti teman-teman simak materi berikutnya.